Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini akan membacakan satu berita terkait defisit APBN 2025 yang baru diumumkan kemarin oleh Kementerian Keuangan. Tetapi yang saya bacakan adalah berita yang narasumbernya salah seorang ekonom bank ya, mengomentari tentang defisit tersebut. Nah, judulnya defisit APBN 2025 melebar jadi 2,92% PDB. Ini risikonya ke ekonomi nasional. Ditayangkan oleh Kontan hari Kamis 8 Januari malam ya, hampir jam 8 malam. Nah, ini ada gambar dari narasumber yang dimintai komentarnya terhadap rilis tentang realisasi APBN tersebut. Kepala Ekonom Bank Permata, jadi dia chief ekonomis ya dari Bank Permata, Yusua Pardede. Nah, beritanya begini, pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 menjadi 2,92% terhadap produk domestik bruto PDB pada akhir Desember. Ini mencerminkan kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tertahannya penerimaan negara. Paragraf ini sudah padat banget nih ya. Pertama, informasi bahwa defisit anggaran itu 2,92% terhadap PDB menurut pengumuman pemerintah. Lalu mencerminkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tertahannya penerimaan negara. Ini sebenarnya hal lain. Ini sebetulnya adalah pendapat dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan yang dikutip oleh Kontan ini sebenarnya. Nah, baru paragraf berikutnya dari narasumber yang dimintai komentarnya, menurut Kepala Ekonom Bank Permata Yusua Pardede, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,78% terhadap PDB. Meski demikian, Yusua menekankan posisi defisit masih berada di batas aman 3% terhadap PDB. Saya tambahi keterangan ya, tidak kurang presisi nih Pak Yusua Pardede. Sebenarnya target APBN-nya itu 2,53%. Target APBN ya, APBN yang ditetapkan setahun sebelumnya di akhir tahun 2024 untuk dijalankan di 2025. Nah, adapun target awal defisit 2,78 itu sebenarnya adalah target outlook. Jadi di tengah tahun, di bulan Juli, pemerintah membuat perakiraan meski targetnya 2,53, nanti karena sudah diduga akan kesulitan dalam hal pendapatan, sementara belanja meskipun dicoba dikurangi tetap akan besar, sehingga pemerintah sejak awal, waktu itu masih Sri Mulyani, Menteri Keuangannya, mengira defisit akan 2,78. Jadi lebih lebar ya daripada rencana semula yang 2,53. Wah, itu kan cuma hanya 0,2%. Hati-hati ya, setiap 0,1% ini ya kira-kira bisa mencapai 23 triliun ya, 24 triliun bahkan. Berarti kalau 2% ya hampir 90 triliun sebenarnya. Kalau 2% berarti lebih dari 40 triliun. Itu dari semula sudah dianggap akan melebar begitu. Karena itu, pada waktu APBN nominalnya itu 616 triliun rencana defisitnya. Di pertengahan tahun dirubah menjadi 662. Berarti kan ada kenaikan kurang lebih sekitar 50 triliun, 40 triliun lebih. Nah, itu kalau secara persentase dinaikin dari 2,53 menjadi 2,78. Nah, ternyata realisasinya lebih lebar lagi, yaitu 2,92%, sedangkan nominalnya 695,2 triliun. Jadi saya tambahkan di keterangan Pak Yusua Pardede karena Pak Yusua melihatnya dari yang dinyatakan bahwa semula 2,78, sebetulnya tidak semula 2,53, nominalnya 616. Kemudian setengah tahun pemerintah menyadari ini akan lebar menjadi 662, persentasinya rasionya 2,78. Ternyata realisasinya 695, rasionya 2,92%. Nah, kira gitu ya.
Nah, lalu Pak Joshua memberi keterangan lagi ekonomi ini ya. Pelebaran defisit terjadi karena pendapatan negara belum mencapai target tahunan, sementara belanja tetap dipertahankan guna menambah perlambatan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha. Ini pendapat Pak Joshua agak seiring dengan pendapatnya Kementerian Keuangan ya. Tapi kalau soal pendapatan belum mencapai target itu fakta. Belanja dipertahankan ini berarti opini ya. Belanja yang dipertahankan untuk menahan pelambatan daya beli ini opini, pandangan Pak Joshua. Pemerintah juga begitu pandangannya. Namun ia mengingatkan bahwa pelebaran defisit membawa sejumlah risiko perekonomian. Nah, sebagai ekonom tentu Pak Joshua kemudian memberikan pendapat ya yang ini penting juga ini didengar oleh pemerintah. Ada risiko dengan begitu. Risiko utama muncul dari sisi pembiayaan, di mana kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah menjadi lebih besar. Nah ini kan 2020 yang sudah berlangsung itu kan jadi lebih besar gitu. Bahkan tentu berlanjut pada 2026 karena APBN 2026 berencana lebih melebarkan lagi defisit dalam sisi nominal meskipun secara persentase rasio dia akan turun. Yang penting nominalnya kan dari sisi nominal untuk surat utang itu kan. Resiko kedua nih kata Pak Joshua, terjadi tekanan pada likuiditas dan penyaluran kredit. Karena pembiayaan pemerintah yang besar dapat menyerap kapasitas pendanaan di pasar keuangan. Berebut dana ya, pemerintah butuh, kemudian sektor real juga butuh, kan begitu, perbankan juga butuh. Nah tapi perbankan kan bisa menyerap surat utang pemerintah itu yang ditekankan oleh Pak Joshua ini kredit. Jadi kan dana untuk kredit berebut nih antara pemerintah dengan ini secara umum begitu. Jadi risikonya begitu, tekanan lah. Nah, maka bila perbankan dan investor memilih instrumen pemerintah dibandingkan menyalurkan dana ke sektor usaha, nah ini ditekankan beliau nih, apalagi kalau si bank itu dan lembaga di pasar keuangan lah lembaga investor, berarti kan yang naruh duit di bank maupun bank itu sendiri, itu lebih memilih kepada instrumen utang pemerintah yang tadi juga butuh banyak, karena defisit lebar, utang butuh banyak. Nah, itu akan dibandingkan kalau mereka menyalurkan ke dana sektor usaha. Jadi meskipun halus Pak Pardede ini mengingatkan jadi risiko namanya crowding out yaitu ya. Jadi terjadi perebutan pendesakan, crowding out artinya mendesak. Jadi si swasta, investor maupun terutama perbankan ya terlebih terdesak akibat kebutuhan pemerintah berutang lebih banyak itu. Nah, risiko ketiga adalah tekanan terhadap nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan. Nah, defisit yang melebar cenderung meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan memperbesar sensitivitas ekonomi terhadap arus modal, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ini berkait ya, karena tadi butuh pembiayaan utang yang defisit yang lebar, pembiayaan utangnya menjadi lebih banyak, lalu itu bisa mempengaruhi penyaluran kredit karena sektor keuangan, perbankan, dan investor mulai memiliki pilihan membeli surat utang tersebut. Jadi ini ada aspek crowding out. Nah di sisi tambahannya ini bisa menekan nilai tukar terhadap stabilitas keuangan. Jadi gitulah kira-kira. Nah ini mungkin ringkes tapi sebetulnya Pak Pardede sudah memperlihatkan dia sebagai ekonom tentu memiliki penalaran ya teknokratis ini, dan nanti kita lihat saja setelah pengumuman ini rupiah kalau ternyata makin melemah berarti tentu Pak Pardede ini sebetulnya ingin menyatakan risiko bukan meramal. Tapi kalau ternyata rupiah memang tidak bisa menguat dan sedikit melemah, ini berarti betul ini bahwa soal defisit ini mempengaruhi ya. Dan juga kita lihat selama 3 bulan ini apakah terjadi modal asing lebih banyak masuk. Pada waktu rilis kemarin itu Pak Purbaya sangat optimis ini Kak, kondisi APBN ini akan membuat arus balik yang sudah mulai terjadi di triwulan 4 2025 akan berlanjut di triwulan 1. Tapi kalau Pak Joshua ini tetap mengingatkan itu tetap ada risikonya karena defisitnya terlalu lebar. Nah, meski demikian, Joshua Pardede ya menilai pelebaran defisit dapat memberikan dampak positif jangka pendek. Nah, itu beliau begitu ya mengatakan apabila digunakan untuk belanja yang memiliki dampak tinggi terhadap kegiatan ekonomi. Ini syaratnya bukan hanya jumlah belanjanya yang besar, tapi belanjanya itu
memiliki dampak tinggi. Karena kita juga di jumpa pers kemarin Menteri Keuangan tuh bahwa ini kami di defisit labor ini karena ingin untuk mendorong perekonomian. Kira-kira gitu ya. Tapi Pak Yosua ini mengingatkan bisa saja itu tidak terjadi, kurang optimal kalau belanjanya tidak sesuai dengan yang menggerakkan perekonomian. Jadi semacam itu ya. Mudah-mudahan nanti para pemirsa bisa melihat ini, saya kira pandangan beliau ini cukup menarik ya untuk kita ikuti dan sekaligus membandingkan dengan pandangan pemerintah. Secara umum Pak Pardede tidak membantah apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, tetapi mengingatkan ya bahwa ini bisa berdampak dan terutama kalau berulang. Nah, kalau pelebaran defisit berulang, maksudnya bukan defisitnya ya, tapi melebarnya. Nah, karena penerimaan struktural yang lemah dan belanja semakin kaku, nah ini beliau kelihatan sekali sebagai seorang ekonom yang cukup menguasai persoalan ya. Jadi kalau penerimaan negara itu bersifat struktural, bukan hanya sekedar seasonal ya, musiman, wah ini lagi bagus, lagi tidak, itu resikonya jadi meningkat. Dan sementara belanja itu rigid ya, karena wah ini tidak bisa dikurangi lagi. Nah itu beban bunga tumbuh lebih cepat, ya utang banyak, bunga lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara. Ini sudah terjadi pada 2025 sebenarnya. Nah untuk 2026 Pak Yosua mencatat defisit dalam APBN ditetapkan 2,68%. Jadi lebih kecil ya dari realisasi ini. Artinya ada upaya konsolidasi fiskal secara bertahap dari pemerintah ya dibandingkan realisasi dari Jadi Pak Pardede melihat pemerintah ada upaya untuk itu. Meskipun saya sebagai ekonom lain, wah ya kalau 2,68 kemarin tadinya 2,53 jebol ke 2,92, ini kalau mau konsolidasi fiskal kenapa nggak dibuat 1,5 sampai 2 dulu rencananya gitu. Kalau saya, tapi ini Pak Pardede mengapresiasi ya. Nah, dikatakan nih dalam skenario dasar defisit berpeluang bertahan di kisaran 27% jika pemulihan penerimaan pajak berlanjut seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Jadi ini kalau ini pun skenarionya kalau pajak membaik ya. Nah, tapi defisit juga berpotensi mendekati 2,9 kalau tekanan global meningkat. Jadi Pak Yosua sudah mengatakan ini bisa kembali ke 2,9 ya. Jadi menurut dia kunci menjaga defisit tetap aman adalah menjaga kredibilitas pembiayaan, menahan kenaikan beban bunga serta memastikan setiap tambahan belanja negara berdampak nyata pada produksi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara. Saya bacakan berita ini karena pandangan Pak Pardede ini menurut saya padat dan inilah substansi jika pihak di luar pemerintah diminta mengingatkan. Beliau halus tapi menurut saya ini syarat-syarat ini tidak mudah nih buat pemerintah di dalam melaksanakan APBN 2026. Mudah-mudahan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan secara sopan, memuji tapi tetap kritik, ini juga diperhatikan.